pasti udah pada kangen banget kan sama aku di JKT48 TV. Karena sorry banget kemarin Membela itu udah diundang dengan produk minuman terkenal se-Indonesia gitu ya. Jadi saya agak capek gitu kan. Udah sombong banget nih ya, belum apa-apa. Jadi sekarang ini spesial banget karena aku bakal ngajak salah satu teman aku yang kita deket banget, tiap hari ketemu, satu tim, diikutin mulu. Kita tuh selalu bersama-sama, graduate juga barengan, ya ampun sedih ya. Jadi kita panggil aja bintang tamu di Membedah Lagu JKT48 bersama Nadila dari tim J. Halo. Hai. Akhirnya aku dipanggil ke Membela. Wow. For the first time. Oh iya, ini pertama dan terakhir sih kayaknya. Jadi gimana nih Karona? Kan kita udah mau graduate ya. Dan sekarang itu pengen ngebedah lagu apa sih yang spesial banget nih dari kita? Kita akan membedah lagu yang kemarin sempat kita bawain waktu konser graduation kita. Apa tuh? Boku no Taiyo. Matahari milikku. Jadi Boku no Taiyo ini salah satu judul dari lagu dan setlistnya ya. Setlistnya juga judulnya Boku no Taiyo. Dia itu original tim K3 pertama, original pertama. Sekali. Betul. Dan kenapa sih lagu ini tuh sangat bagus banget sampai dijadiin judul dari setlistnya. Menurut Karona nih, lagu ini tuh menggambarkan seperti apa sih gitu ceritanya? Kalau menurut aku ya, jadi ini lagu tuh yang cerah banget gitu loh. Karena kan sesuai judulnya ya, matahariku gitu, matahari milikku. Jadi itu inti dari cerita lirik di lagunya itu adalah kita kayak memberikan semangat buat orang yang kita sayang, kayak dimanapun dia berada, meskipun dia lagi sedih, harus selalu ingat kalau selalu ada orang yang sayang sama dia gitu. Wow, oke. Sumber energi kan, matahari sumber energi ya. Kalau misalnya menurut aku nih agak panjang nih, karena aku memposisikan diri aku sebagai aku misalnya sayang sama kamu, misalnya sama Karona gitu. Nah, aku tuh melihat Karona itu sebagai matahari aku, dan karena kamu matahari aku tuh pengen kamu tuh tetap semangat gitu, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak cobaan, karena kamu tuh matahari aku gitu. Jadi walaupun kamu lagi sedih, walaupun kamu lagi banyak pikiran, lagi mengalami kesulitan, tapi aku tuh pasti selalu nungguin kamu, karena kamu tuh matahari aku gitu. Jadi aku tuh setiap hari pasti menunggu cahaya dari kamu. Asik. Karena kayak jadi jatuhnya saling menyemangati gitu loh. Benar banget, karena kan emang matahari itu kan selalu ada ya. Iya, setelah gelapnya malam timbullah matahari gitu. Jadi lagu itu emang menyemangati orang banget sih. Iya emang. Karena si orang yang disemangatin itu menjadi sumber semangat juga bagi orang yang menyanyikannya. Simbiosis mutualisme. Nah, betul banget. Jadi maksudnya kita member yang menyanyikan itu nggak pengen orang itu tuh sedih gitu. Karena tenang aja, pasti ada selalu kita yang nungguin kamu. Kalau kita memberikan energi buat orang, pasti orang itu memberikan energi balik buat kita. Iya. Sama-sama bahagia gitu, sama-sama happy. Betul sekali. Nah, ada nggak sih Karona lirik yang paling Karona sukain? Aku suka itu di bagian bait 2. Yang bagian siapapun pasti punya satu hal yang tidak menyenangkan nih. Terus melihat ke bawah sambil murung itu tidak boleh, tapi pokoknya intinya kamu lihat ke atas aja, nanti juga nggak jadi sedih lagi gitu. Iya. Kadang orang kalau nangis kan kayak iya. Gue juga sering banget kalau misal sedih nih, terus kayak bentar lagi netes air matanya begini. Ntar nggak jadi netes gitu. Jadi nggak sedih lagi ya. Betul. Karena kalau misalnya kesedihan yang disedih-sedihkan itu malah jadi makin sedih. Drama banget jadinya. Drama banget ya. Jadi kalau kita tuh, aku sama Karona anti drama gitu. Terus sekali. Anti drama. No drama ya. Kita tuh kayak menghindari konflik banget orangnya. Aduh, kayak udah hidup tuh udah pusing gitu kan. Udah banyak cicilan, banyak tagihan gitu. Udah jangan bikin pusing sama drama-drama manusia ya kan. Nah, kalau misalnya menurut aku yang paling aku suka itu adalah ini, jangan menyendiri ketakutan dalam kegelapan malam. Aku akan selalu berada di samping dirimu,
Walau seluruh dunia berubah menjadi musuhku tetap di pihakmu. Jadi gimana ya? Apa sih menurut aku ini tuh relate banget ya sama cerita aku dan teman-teman, mungkin teman-teman kami gitu yang sama ya, teman-teman aku sama Karona, kayak walaupun orang-orang mungkin ngelihat dia tuh buruk, ngelihat dia itu jelek gitu, tapi kita tuh nggak akan melihat dia seperti itu gitu. Kayak kita tuh pasti jadi orang yang pertama kali ngedukung dia gitu. Banget. Jadi aku ngerasa ini tuh relate banget sama cerita aku dan teman-teman aku gitu. Kok sedih sih? Ya kan? Jadi kayak walaupun kayak orang-orang mungkin ngelihat dia buruk dan semua orang pada saat itu menjadi musuh dia gitu, tapi aku ngerasa kayak ya udah, walaupun dia punya keburukan, tapi aku pasti selalu mengingat 1000 kebaikan dia sih gitu. Sebenarnya itu sih emang kayak konsep pemikiran yang bagus banget buat berteman. Gak cuma berteman sih, kayak dalam berhubungan dengan manusia lainnya gitu. Jadi kita nggak usah ngelihat jelek-jeleknya, lihat aja sisi baiknya gitu. Iya, jadi aku ngerasa gitu sih. Benci-bencian gitu. Iya, kayak walaupun dia ngerasa sendiri pada saat di momen dia ngerasa sedih gitu, aku pengen jadi orang yang selalu ada dan selalu pengen jadi orang yang bisa nyemangatin dia gitu sih, ya kan. Dan lagu ini tuh sangat-sangat terkenal banget ya Kak, buat maksudnya di kalangan apalagi fans-fans Gen 2 dan tim K3 waktu pada saat itu kan. Jadi Setlist ini tuh juga terkenal banget sampai dibawain sama, pernah dibawain sama tim J juga, pernah dibawain Haruka ke Jepang. Kan pakai BNT ya? Iya, benar. Haruka ke Jepang tuh bawain setlist BNT. Jadi ini salah satu setlist favorit bagi seluruh fans JKT48. Gak cuma JKT kayaknya deh. Iya ya. Kayak 48 Group juga, maksudnya ini salah satu setlist yang spesial banget ya. Karena isi-isi lagunya juga bagus-bagus dan emang secara keseluruhan ini tuh setlist yang menyenangkan dan memang jadi semangat gitu nontonnya. Di tiap bawain lagu ini waktu di setlist BNT itu kayak aku tuh paling suka sebenarnya di lirik yang cahaya yang menyilaukan adalah energi. Jadi kayak pas nyanyiin lirik itu kita ngelihat ke satu orang gitu yang lagi ngeliatin kita balik, kayak beneran dapat energi gitu rasanya. Dibantu dengan lighting di teater kita yang indah. Kayak, wow, terang bersinar sekali. Energi. Terus waktu itu kan bajunya warna-warni juga kan, kayak lucu banget, gemes gitu. Betul sih, dan ini tuh kan lagu terakhir ya dari setlist BNT. Jadi kayak bener-bener ditutup dengan keceriaan gitu menurut gue. Jadi bener-bener, maksudnya lagunya tuh nggak tentang cinta, nggak tentang yang kayak gue ngomong I love you ke lo, tapi kayak gimana hubungannya tuh lebih dalam dari itu gitu. Jadi hubungan yang tulus gitu. Hubungan yang kayak iya gue tuh semangat gara-gara lo, jadi lo tuh gak boleh sedih ya gitu. Sama kayak kita dan kalian yang saling memberikan energi dan semangat. Iya, betul. Jadi kayak menurut kalian mungkin kita adalah matahari kalian, tapi menurut kita ya kalian matahari kita. Iya, matahari kita gitu. Jadi emang hubungannya tuh emang saling bener-bener ngasih semangat gitu. Jadi kayak di liriknya juga kan disebutin, walau kadang hujan juga pasti akan turun, jangan menangis, hai matahariku. Wah, bagus banget liriknya. Bagus banget sih, makanya itu yang bikin 48 Group tuh mungkin beda gitu dari yang lain, karena emang liriknya tuh dalam-dalam banget ya. Gak cuma cinta-cintaan. Oh ya Nat, ini satu lagi yang punya pengalaman yang relate menurut aku sama lagu BNT ini ya. Jadi waktu itu kan aku pernah berbuat sesuatu yang menyebabkan aku diskors dari kegiatan akustik. Iya. Nah itu tuh di saat itu kan lagi kayak ngerasa down banget tuh. Nah itu fans aku tuh dari Ionizer dan semuanya yang gak gabung di Ionizer juga itu tuh kayak tetap dukung gitu, dan mereka kayak gak pernah meninggalkan gitu ya. Jadi kayak di lirik yang ini, walaupun seluruh dunia berubah menjadi musuh, tetap di pihakmu. Jadi lo ngerasain banget ya itu kekuatan, misalnya orang-orang yang emang tulus. Karena emang kadang orang tuh kalau sayang ya, menurut gue ya udah mereka tuh sayang sama tanpa alasan emang gue sayang sama lo ya karena kebaikan lo dan kekurangan lo juga. Gue nggak suka sama lo karena baik-baiknya aja. Kalau misalnya aku tuh ngerasa, maksudnya aku melihat fans aku tuh sama kayak lagu ini tuh di bagian gimana ya, aku tuh nggak pengen mereka tuh ngedukung aku dan mimpi aku doang gitu, tapi aku juga pengen jadi bagian dimana aku bisa mendukung mereka, dimana aku tuh bisa jadi
bisa jadi orang yang kayak mereka yang nyemangatin aku juga pengen nyemangatin mereka dan mimpi mereka gitu. Jadi aku ngelihat fans aku tuh, aku nggak pengen mereka cuman jadi bagian dari mimpi aku, tapi aku juga pengen jadi bagian dari mimpi mereka gitu. Jadi hubungannya tuh yang bener-bener ya udah, kalau misalnya mataharinya makin banyak kan makin terang nih dunia, jadi kita kayak selalu menjadi cahaya untuk sesama lain gitu. Iya, asik. Wow, aduh sedih ya, karena selain ini setlist favorit dan setlist yang paling bersejarah juga buat generasi 2 ya khususnya, karena ini mungkin setlistnya Gen 2 banget gitu. Karena waktu pertama kali bawain Shonichi ini itu kita kan masih trainee ya waktu itu. Baru dibentuk tim K3 waktu di tengah-tengah setlist ini. Iya, tengah-tengah setlist gitu. Dan apa ya, mungkin setlist ini juga yang membawa nama tim K3 itu naik gitu kan. Jadi apa sih, Pulau Matahari? Iya, ada banyak-banyak sebutan-sebutannya gitu kan. Jadi kemana nih, ke Pulau Matahari? Iya. Keren banget dah. Keren banget ya ampun. Itu sih, jadi secara keseluruhan ya, bisa aku simpulkan kalau misalnya lagu ini tuh berceritakan tentang seseorang yang ingin menyemangati orang lain, karena dia merasa orang lain itu adalah semangat dia juga. Jadi dia nggak pengen orang itu tuh bersedih gitu, dan dia pengen memberikan kekuatan kali ya, memberikan kekuatan dan memberikan kepercayaan kalau misalnya kita tuh pasti bisa ngelewatin banyak rintangan, hujan, badai. Meskipun lagi sedih tuh ingat aja ada yang dukung kita kok, ada yang sayang. Pokoknya ada aku tetap di pihakmu gitu, walaupun seluruh dunia berubah menjadi musuh ya kan. Betul sekali. Sedih banget. Oh iya, lagu ini juga udah bisa kalian nikmatin dan kalian dengerin di berbagai digital streaming platform. Oh, keren banget ya. Dan mungkin gak lengkap kalau misalnya kita gak nyanyiin sedikit lagunya, supaya yang lain juga pada tahu nih lagunya yang mana sih gitu kan. Oke semuanya, kita mulai. La 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 la. Telunjuk di angkatan, arahkan menunjuk ke langit, awan yang putih dan perasaan yang sedang sedih. Walaupun terasa bingung, apa boleh buat, pergilah dengan ceria. Jikalau kau bergetar sambil menyanyi sendirian di suatu tempat di dunia ini, pasti akan ku cari dirimu. Rasa sayang ada